Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membincangkan tema hakikat pengabulan doa. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang doa, ada 4 kategori manusia dalam menyikapinya. Yang pertama adalah manusia yang tidak berdoa sebab meyakini masalahnya bisa diselesaikan tanpa harus berdoa. Kategori manusia yang kedua adalah manusia yang hanya berdoa saat dia membutuhkan. Tatkala doanya sudah dikabulkan oleh Allah, kemudian dia berhenti berdoa. Kategori manusia yang ketiga adalah manusia yang terus-menerus berdoa, namun karena doanya tak kunjung dikabulkan oleh Allah, akhirnya ia berhenti berdoa karena keputusasaannya. Dan kategori manusia yang keempat adalah manusia yang terus-menerus berdoa meskipun permohonan spesifiknya tak kunjung dikabulkan oleh Allah. Lantas bagaimana Al-Quran merespon mengenai urgensi doa? Secara bahasa, doa berarti permohonan atau permintaan. Jika ditilik secara mendalam, ada 4 istilah doa dalam perspektif Islam. Yang pertama, istilah amrun, yaitu permintaan dari yang tinggi kepada yang rendah. Hanya saja konotasi permintaan di sini menitik beratkan sebuah perintah yang dinisbahkan kepada Allah terhadap hambanya atau manusia yang lebih tinggi jabatan atau strata sosialnya terhadap manusia yang di bawahnya jabatan atau strata sosialnya. Istilah doa yang kedua adalah al-iltimas, yaitu permohonan yang dinisbahkan kepada sesama manusia yang sama kedudukan atau strata sosialnya. Semisal seorang teman meminta kepada temannya yang lain untuk memenuhi hajatnya. Istilah doa yang ketiga adalah tolab, yaitu permohonan atau permintaan dari hamba yang merasa rendah kepada penciptanya yang maha tinggi untuk mengabulkan kebutuhannya. Hanya saja permintaan di sini sebatas lisan atau hafalan-hafalan doa, namun tidak diikuti keseriusan pikiran, perasaan, apalagi perbuatan mengabdi kepada Allah. Sederhananya bisa kita pahami, benar dia terus berdoa, tapi dia juga tetap bermaksiat kepada Allah. Dan istilah doa yang terakhir adalah ad-du'a, yaitu permohonan atau permintaan dari seorang hamba yang merasa rendah kepada penciptanya yang maha tinggi untuk mengabulkan kebutuhannya. Bedanya dengan tolab yang sebelumnya, permohonan doa di sini adalah diikuti keseriusan pikiran, perasaan dan perbuatan konsisten mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Relevan dengan hal inilah Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan kebutuhanmu. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, lantas bagaimana syarat-syarat agar terkabulnya sebuah doa?
Paling tidak dari mimbar ini ada dua jawabannya. Yang pertama, sebelum berdoa, bertobat yang tulus terlebih dahulu kepada Allah. Bayangkan saudaraku yang berbahagia, seorang yang telah berbuat kejahatan kepada atasannya, yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, lalu di lain kesempatan dia meminta agar permintaan dan keinginannya dipenuhi, namun dia sama sekali tidak pernah memohon maaf karena telah berbuat jahat dan tidak bersikap baik pada atasannya. Tentu tidak ada atasan yang akan mengabulkan permintaan seperti ini. Analogi tadi memberi kesan kepada kita, jika hubungan sesama manusia saja sulit dikabulkan, apalah lagi hubungan manusia yang statusnya diciptakan oleh Allah Sang Maha Pencipta. Bagaimana bisa diterima oleh orang yang berakal dan berpikir logis, ada orang yang tekun dalam kemaksiatannya lalu menghadap kepada Allah yang dimaksiatinya untuk mengabulkan permintaannya. Lebih parahnya lagi, dia terus mendesak permintaannya, bahkan akhirnya ia menyalahkan Allah sebab tidak menepati janjinya untuk mengabulkan permintaannya. Karenanya saudaraku, jika ingin dikabulkan sebuah doa, maka syarat yang pertama, bertobat nasuha terlebih dahulu kepada Allah. Termasuk pula ketika ada orang yang menitipkan doa kepada orang lain yang dianggap notabennya lebih alim, notabennya lebih soleh, percayalah bahwa doa tersebut tidak akan terkabul kecuali orang yang mendoakan dan didoakan terlebih dahulu bertobat yang tulus kepada Allah. Inilah sebabnya manusia seringkali jika berdoa kepada Allah untuk dirinya sendiri, Allah langsung mengabulkannya. Namun tatkala berdoa untuk orang banyak, Allah belum tentu mengabulkannya. Hal ini dikarenakan ketika berdoa untuk dirinya sendiri telah dilalui dengan bertobat yang tulus kepada Allah dari segala dosa dan kesalahannya. Namun ketika berdoa untuk orang banyak, boleh jadi masih banyak di antara mereka yang didoakan masih gemar bermaksiat, bahkan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat terkabulnya doa adalah diiringi dengan hadirnya pikiran, hati serta kerendahan diri kepada Allah. Saudaraku yang berbahagia, menghadirkan pikiran dan hati ketika berdoa merupakan kunci utama terkabulnya doa. Maksudnya di sini kita mampu mentadabburi makna dari apa yang kita ucapkan. Tidak mesti dengan berbahasa Arab, bahasa apapun boleh berdoa, karena Allah Maha mengetahui apa yang kita ucapkan meskipun itu terbesit dalam hati dasar nurani kita. Inilah nantinya yang membedakan doa dengan tolab. Mungkin banyak di sekitar kita yang terkesan berdoa menengadahkan kedua tangan yang tinggi kepada Allah diiringi hafalan-hafalan yang panjang, tapi sayangnya di saat bersamaan pikirannya tak menentu, perasaannya tak menentu, apalagi dia sedang memikirkan yang lain, melainkan bukan doanya itu sendiri. Dengan demikian, janganlah kita sebut orang seperti ini sedang berdoa, melainkan dia hanya meminta. Jika dia hanya meminta, apakah pantas dia menunggu pengabulan? Maka doa yang dikabulkan hanyalah doa yang diiringi dengan hadirnya pikiran, hati dan kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Lantas bagaimana sikap kita jika ternyata kedua syarat tadi telah dilakukan namun Allah belum mengabulkan doa kita? Maka sikap kita harus berbaik sangka kepada Allah. Kita harus meyakini bahwa ada 3 tahapan dalam pengabulan doa. Yang pertama, Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Boleh jadi apa yang kita minta belum sesuai dengan diri kita, bahkan berakibat buruk jangka panjang kepada kita, maka Allah memberikan dengan yang lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yang kedua,
pahamilah bahwa pengabulan doa dari Allah bukanlah bersifat harfiah atau spesifik terhadap apa yang Anda mohonkan, melainkan bersifat umum dan lebih luas daripada yang Anda butuhkan. Semisal saudaraku, kita telah menerima rezeki kesehatan, umur yang panjang, keluarga yang harmoni, nikmat bekerja, nikmat beribadah, nikmat memiliki ilmu, dan nikmat-nikmat lainnya yang boleh jadi sudah kita miliki dan kita rasakan. Dan yang ketiga, pengabulan doa-doa kita yang tidak dikabulkan di dunia akan menjadi investasi pahala di akhirat kita kelak sebagai tambahan amal ibadah kita. Dalam hal ini Rasul bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah, doa adalah ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah, ad-du'a'u ruhul ibadah. Doa adalah inti dan ruh ibadah yang justru mendatangkan banyak pahala ketimbang amalan-amalan ibadah yang lainnya. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, sebagai penutup, khatib ingin membacakan kalam hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam karya hikamnya. Mata kunta idza a'taita basatakal ata wa idza muni'ta qabadakal man fastadilla bidzalik ala thubuti tufuliyatik wa adami sidqik fi ubudiyatik. Pada saat doamu dikabulkan engkau merasa bahagia, namun pada saat doamu tidak dikabulkan engkau merasa kecewa. Ketika sikap itu masih ada di dalam dirimu, hal itulah membuktikan kekanak-kanakanmu dalam beribadah dan ketidakjujuranmu mengabdi kepada Tuhanmu. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sik. Janganlah karena tertunda datangnya karunia Allah sementara engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa lalu menyebabkanmu berputus asa. Fahuwa dhaminalakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsik wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Sebab Allah telah menjamin untuk mengabulkan apa yang Allah pilihkan untukmu, bukan apa yang kamu pilihkan untuk dirimu, dan pada waktu yang Allah inginkan, bukan pada waktu yang kamu inginkan. Inilah hakikat pengabulan doa. Barakallahu li wa lakum.